Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga tak lupa kita anturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh kerabat, sahabat serta seluruh pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dengan nomor NIM 220104010131. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping atau peta konsep guna melaksanakan tugas model tes mata kuliah Ilmu Dakwah yang diempu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos MSos. Sesuai dengan yang ada di peta konsep, yaitu yang pertama adalah pengertian dakwah. Ditinjau dari segi etimologis, perkataan dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan, ajakan, atau seruan, sedangkan orang yang melakukan seruan atau penyuruh disebut dengan panggilan dai. Tetapi mengingat bahwa proses memanggil atau menyuruh tersebut merupakan proses penyampaian atau tabligh atas peran tertentu, maka dikenal pula mubalik, yaitu orang yang berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan atau message. Dalam ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah berbentuk sebagai isim masdar. Kata ini berasal dari fi'il atau kata kerja, artinya memanggil, mengajak, atau menyeru. Sedangkan dakwah menurut istilah adalah mengandung beberapa arti yang beraneka ragam. Banyak ilmu dakwah dalam memberikan pengertian atau definisi terhadap istilah tersebut. Hal ini tergantung pada sudut pandang mereka dalam memberikan pengertian kepada istilah tersebut, sehingga antara definisi menurut yang satu dan yang lainnya terdapat perbedaan dan kesamaan. Menurut Endang S. Ansari, sebagaimana dikutip oleh Samara 1997, dakwah dalam arti luas adalah penjabaran, penerjemahan, dan pelaksanaan Islam dalam kehidupan manusia, termasuk politik, ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kekeluargaan, dan sebagainya. Dakwah merupakan fenomena agama dan sosial yang sama tuanya dengan agama Islam. Dakwah juga merupakan suatu yang tanpa akhir atau ongoing proses. Antara dakwah dan Islam terjadi hubungan dialektis. Islam tersebar karena dakwah, dan dakwah dilakukan atas dasar tuntunan ajaran Islam. Di masa ini, internet yang mulai berkembang menjadi salah satu bagian dari media. Semua sudah tersedia di internet. Salah satu media sosial yang sering digunakan adalah YouTube. Di YouTube hampir seperti televisi mini, karena beberapa tayangan di televisi sudah dimasukkan dalam YouTube pula, sehingga mereka yang tidak dapat menonton di televisi dapat melihat siaran ulang di YouTube. Dakwah Islam merupakan sebuah bentuk kegiatan komunikasi yang menimbulkan interaksi sosial di mana para dai yang menyampaikan dakwah memahami akan gejala-gejala sosial serta bagaimana agama mempengaruhi tingkah laku manusia. Tujuan dari menyampaikan pesan dakwah yang berisi ilmu atau ajaran-ajaran Islam ialah agar sampai ke audiens dapat diterima, dipahami, dan dilaksanakan. Apa yang disampaikan dakwah dapat berupa ilmu tentang agama atau motivasi yang dapat merubah perilaku atau perbuatan. Dakwah juga harus mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat diterima terutama oleh generasi milenial sebagai calon penerus peradaban. Kita lanjut kepada materi tinjauan semantik dakwah. Semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang berarti tanda atau lambang. Kata semantik ini kemudian disepakati oleh istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya, atau dengan kata lain bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Dalam buku Ilmu Dakwah karya Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG menyebutkan bahwa ada sekiranya 10 macam makna dakwah dalam Al-Quran. Ke-10 makna itu ialah
Dakwah semakna dengan menyeru atau mengajak, doa, mendakwa atau menganggap tidak baik, mengadu, memanggil atau panggilan, meminta, mengundang, malaikat Israfil sebagai penyeru, panggilan nama atau gelar sebagai anak serta anak angkat. Penelusuran makna dakwah yang diambil dari Al-Quran pada dasarnya merupakan cara kajian semantik. Selain itu, penelusuran juga menunjukkan bahwa masing-masing makna yang disebutkan membutuhkan objek dan sasaran dakwah sebagai suatu kesatuan. Dalam perkembangannya, dakwah memiliki 3 komponen, yakni pelaku dakwah atau pendakwah, mitra dakwah, sasaran dakwah, dan pesan dakwah. Ketiga komponen ini sangat berkaitan satu sama lain sehingga tidak mungkin dapat dihapuskan salah satunya. Definisi para ahli istilah ilmu. Salahuddin Sanusi berpendapat bahwa dakwah adalah usaha mengubah keadaan yang negatif menjadi keadaan yang positif, memperjuangkan yang ma'ruf yang di atas yang mungkar, memenangkan hak atas yang batil. Timur Jailani berpendapat bahwa dakwah ialah menyeru kepada manusia untuk berbuat baik dan menjauhi yang buruk sebagai pangkal tolak kekuatan mengubah masyarakat dan keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik sehingga merupakan suatu pembinaan. Toha Yahya Omar berpendapat bahwa dakwah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan Abdul Karim Zaidan berpendapat bahwa dakwah ialah panggilan ke jalan Allah. Dakwah adalah kegiatan untuk mengajak dan menyeru manusia kepada Islam agar manusia memperoleh jalan hidup yang baik, diridhoi oleh Allah sehingga hidup dan kehidupannya selama berada di dunia dan di akhirat kelak. Karena hakikat daripada kehidupan di dunia adalah penghantar untuk kehidupan yang abadi. Lanjut kepada konsepsi dan posisi dasar hukum dakwah. Keberadaan dakwah sangat urgen dalam Islam. Antara dakwah dan Islam tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana diketahui, dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru, dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Usaha mengajak dan mempengaruhi manusia agar pindah dari suatu situasi ke situasi yang lain, yaitu dari situasi yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala menuju situasi yang sesuai dengan petunjuk dan ajarannya. Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia sehingga mereka dapat merasakan ketentraman dan kedamaian serta hukum kewajiban dakwah tersebut banyak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan, karena di dalamnya terdapat berbagai aturan baik yang berhubungan dengan aturan dunia maupun akhirat. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat sehingga hukum manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar dan lurus, peraturan dan hukum yang baik, serta akhlak mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi sepanjang masa, dan ini sebagai bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung berbagai aturan hidup bagi manusia, baik dari segi ibadah, hukum sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Al-Quran dan hadis memberikan berbagai aturan dan pengajaran untuk kehidupan manusia, mulai dari yang kecil sampai pada tingkat yang besar. Misalnya mengatur tentang tata cara membuang air kecil, tata cara makan, tata cara minum, tata cara tidur, hukum, politik, tata negara, dan lainnya melalui praktik-praktik dan contoh dari Rasulullah SAW. Inilah konsep yang sempurna dari ajaran Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh seorang Rasul yang kejujurannya selalu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu fungsi dakwah. Dakwah adalah ajakan kepada manusia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia membutuhkan dakwah untuk menuntun kehidupan sesuai dengan ajaran yang telah dibawa Nabi Muhammad SAW. Dakwah merupakan bagian dari jihad. Artinya, dakwah harus menggunakan segenap kemampuan yang dimiliki. Hal ini
yang menyebabkan dakwah bukanlah hal yang mudah. Dakwah mempunyai fungsi yang sangat besar karena menyangkut aktivitas untuk mendorong manusia melaksanakan ajaran Islam, sehingga seluruh aktivitas dalam segala aspek hidup dan kehidupannya senantiasa diwarnai oleh ajaran-ajaran Islam. Dakwah berfungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, menghibur, mengingatkan umat manusia agar senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku yang baik. Berdakwah memiliki fungsi yaitu antara lain: yang pertama, untuk menyamaratakan agama Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga meratalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, yaitu melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga keberlangsungan ajaran dan beserta pemeluknya dari generasi berikutnya tidak terputus. Yang ketiga, yaitu meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. Yang keempat, yaitu menyerukan kepada orang non-muslim untuk masuk Islam. Yang kelima, menyerukan agar orang Islam menegakkan hukum Islam secara total. Yang keenam, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran yang meliputi segala kemaksiatan baik yang dilakukan oleh pribadi maupun kelompok. Yang ketujuh, membentuk individu dan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai pegangan dan pandangan hidup di dalam kehidupannya. Tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Setelah diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah Islam secara baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan. Beliau memulai dakwahnya kepada istrinya, keluarganya, dan kerabat karibnya. Awalnya dakwah dilakukan secara tersembunyi-sembunyi karena situasi tidak memungkinkan. Namun setelah jumlah sahabat yang memeluk Islam bertambah banyak, dakwah pun mulai dilakukan secara terang-terangan. Tujuan dakwah menurut Masyhur Amin dibagi menjadi dua, yakni tujuan dari segi objek dan tujuan dari segi materinya. Tujuan dakwah dari segi objeknya: 1. Tujuan perorangan, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang mempunyai iman yang kuat, berperilaku sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak karimah. Yang kedua, tujuan untuk berkeluarga, yakni terbentuknya keluarga bahagia, penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga. Yang ketiga, tujuan untuk masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat yang sejahtera yang penuh dengan suasana keislaman. Yang keempat, yaitu tujuan untuk seluruh umat manusia, yaitu terbentuknya masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Tujuan dakwah dari segi materinya: tujuan akidah, yaitu tentramnya suatu akidah yang mantap di setiap hati seseorang, sehingga keyakinan-keyakinan tentang ajaran Islam tidak lagi dicampuri dengan keraguan. Yang kedua, yaitu tujuan hukum, yaitu kepatuhan setiap orang kepada hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan akhlak, yaitu terbentuknya muslim yang berbudi luhur, yang dihiasi dengan sifat-sifat terpuji dan bersih dari segala sifat yang tercela. Lanjut kita kepada materi proses dakwah. Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari dan mengamalkan agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri yang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Di dalam sebuah pesan dakwah harus disampaikan dengan hikmah dan pembelajaran. Dakwah dengan hikmah telah ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir sebagai perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Menurut Profesor Jamaluddin Ancok dan Fuad Nasori, kata hikmah ini
Tidak hanya sebatas pada definisi tersebut, hikmah dapat pula diartikan sebagai penggunaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Dalam tinjauan psikologi dakwah ada 3 faktor yang penting sangat menentukan keberhasilan dakwah, yaitu yang pertama adalah yang menyampaikan dakwah atau komunikator, yang kedua teknik penyampaian dakwah atau communication, yang ketiga siapa penerima dakwah atau audiens atau objek dakwah. Lanjut kita kepada materi yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah dai, pelaku dakwah, mad'u atau objek dakwah, maddah, materi dakwah, tariqah atau materi dakwah, wasilah atau media dakwah, atsar atau efek dakwah. Lanjut kepada materi dai sebagai pelaku dakwah. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok atau lewat organisasi, lembaga. Secara umum, dai juga disebut dengan sebutan muballigh, orang yang menyampaikan ajaran Islam. Mat'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Objek studi ilmu dakwah. Ilmu dakwah sebagai studi disiplin ilmu. Sebagaimana ilmu lainnya memiliki 2 objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. Para pakar dakwah di tanah air berbeda pendapat tentang objek material ilmu dakwah. Pendapat pertama bahwa objek material ilmu dakwah adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan pendapat kedua, objek formalnya adalah manusia. Pendukung pendapat pertama antara lain Amrullah Ahmad dan Ahmad Subandi. Sementara pendukung pendapat kedua antara lain Muhammad Ali Aziz. Kedua pendapat tersebut perlu didiskusikan secara serius karena hal ini persoalan mendasar dan merekonstruksi bangunan ilmu dakwah. Objek studi ilmu dakwah. Objek formal. Objek formal ilmu dakwah merupakan suatu objek yang dapat membedakannya dari objek kajian dari disiplin ilmu lainnya. Jadi, objek formal ilmu dakwah yaitu proses pengolahan, penyampaian, dan penginternalisasian pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat dimanapun manusia hidup. Lanjut kepada objek material. Objek material adalah materi yang dikaji. Objek material ilmu dakwah adalah keseluruhan ajaran Islam, sumbernya Al-Quran dan hadis, dan pendapat ulama. Objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan atau hasil ijtihad ulama dan relasinya dalam kehidupan.